warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatuhu husnul khitabi wa'tina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami wa akrimil arwaha minna bi liqa khairil anami wa bil mukhtar 'anna bil salatin wa salami ya Rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa 'inda dzikri habibihi wa awliyaihi shalihin tatanazzalu rahmat wal barakat wan nafahat. Wassalatu wassalamu ala sahibil mu'jizatil bayyinat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa nuri qulubina wa munqidina wa maulana Muhammad sayyidi sadat wa qaidil qadat wa ala alihi wa sahbihi damil anjumil bahirat wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin min yawmina hadha ila yawmil ma'ad. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqu 'anna biha abwab asy-syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du, hadratal habaib al-a'izza wal ulama al-ajilla. Tanpa mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat, tidak bisa menyebutkan satu persatu, utamanya keluarga besar Abna Al-Habib Al-Arif Billah Al-Imam Salim bin Muhammad Barakwan, dan utamanya pula putra-putra daripada Al-Habib Ad-Da'i ilallah bi aqwalih wa ahwalih wa af'alih Al-Habib Umar ibn Al-Habib Salim Barakwan, mata'anallah bituli hayatihim fi atammis sihha wal afiyah wan ni'amid dhafiyah. Mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita, dai kita tadi Al-Habib Umar yang luar biasa menyampaikan walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan keberkahannya sampai kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Hadir kita di majlis ini adalah dalam rangka untuk menjemput turunnya syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjemput turunnya rahmat Allah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah, inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika kita menceritakan hadir di majlisnya orang-orang yang soleh, maka di majlis itu akan diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita berada di tempat yang sangat mulia, tadi sudah disinggung oleh beliau, di masjid, salah satu di antara rumah Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam hadis qudsinya, inna buyuti fil ardi masajiduha. Sesungguhnya rumah-rumahku di permukaan bumi adalah masjid-masjidnya. Wa inna ummaraha zuwaruha. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid saat ini kulah penpancengan sedajah adalah merupakan orang-orang yang sedang berziarah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Fa haqqan 'alal mazur ayyukrima zairahu. Maka sudah semestinya yang diziarahi akan memuliakan orang-orang yang berziarah. Apa bentuk daripada kemuliaan Allah diberikan kepada kita semua yang hadir sore hari ini? Al-maghfiratu war ridwan, adalah pengampunan Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari masjid ini, dari rumah Allah ini, kecuali kita semuanya sudah mendapatkan pengampunan, rahmat Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Duduk kita sore hari ini adalah dalam rangka untuk ngalap barokah daripada sahibul haul Al-Habib Salim bin Muhammad Barakwan, juga sahibul haul Al-Habib Umar ibn Al-Habib Salim Barakwan, di mana tadi kita sudah dengar akan perjuangan beliau. Hampir-hampir umur beliau habiskan untuk dakwah membimbing umat supaya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang dilakukan beliau adalah sangat-sangat mulia karena meniru atas yang dilakukan sendiri oleh datuknya yang utama, Al-Habibul A'zam Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tadi disampaikan oleh beliau bahwa duduk kita adalah di majlisnya orang yang soleh. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullahu wa ra'ahu, di dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi, beliau menceritakan bahwa ada orang yang diseret ke neraka. Di saat dia diseret ke neraka, maka Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, tututi orang itu, kejar orang itu, jangan sampai dia sampai di pintunya neraka. Sementara orang ini belum ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajukan pertanyaan. Orang ini ditanya oleh malaikat sebelum sampai di pintu neraka, ya fulan, apakah dulu ketika kamu di dunia pernah menjadi santrinya orang yang soleh? Maka orang ini menjawab, tidak pernah. Kembali kejar wahai malaikat sebelum dia sampai di pintunya neraka, apakah orang ini dulu pernah duduk di majelisnya orang yang soleh? Sore hari ini kita duduk di majelisnya seorang hamba Allah yang soleh, Al-Habib Salim bin Muhammad Barakuan, Al-Habib Umar bin Salim Barakuan. Mudah-mudahan perjuangan beliau dilanjutkan oleh putra-putra beliau, Al-Habib Abdullah, Habib Zain, dan juga dengan Habib Muhammad. Semuanya mudah-mudahan melanjutkan estafet perjuangan daripada Al-Habib Umar bin Salim Barakuan. Amin ya rabbal alamin. Apakah engkau dulu pernah hadir di majelisnya orang yang soleh? Ternyata orang ini menjawab, tidak pernah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan lagi kepada malaikat, kejar malaikat sebelum sampai di pintunya neraka. Tanya, apakah dulu dia pernah makan bersama-sama dengan orang yang soleh? Orang ini tetap menjawab, tidak pernah. Tanya lagi malaikat, apakah dia itu dulu di dunia namanya sama dengan namanya orang yang soleh? Ketika ditanya, orang ini namanya tidak sama dengan namanya orang yang soleh. Mungkin ngambil dari namanya Habib Hasan, mungkin ngambil dari namanya Habib Abdullah, mungkin ngambil dari namanya Habib Umar, mungkin ngambil dari namanya Habib Zain, Habib Muhammad, dan yang lain-lain sebagainya dari orang-orang yang soleh. Ternyata tidak. Orang sekarang nuwun sewu Pak, minta maaf sebelumnya. Kalau orang Jawa kadang-kadang itu ngasih nama anaknya itu dilihat dari weton. Gimana? Lek weton ini ku pon lanang, insya Allah jenenge wis nyambung sampean. Tidak usah diteruskan. Ya. Tapi yang lebih mengerikan lagi, sekarang ini banyak orang-orang Islam yang memberi nama anaknya dengan nama-nama orang-orang Yahudi. Naudzubillah min dzalik. Mungkin karena bapaknya suka bal-balan, anaknya dinamakan Messi. Banyak dinamakan Ronaldo, banyak. Sing mengerikan lagi, punya anak perempuan diambil nama-nama daripada keluarga besar Kanjeng Nabi. Sekarang malu, katanya ketinggalan zaman. Saya pernah pengajian di satu desa, sak desa orang Madura. Desanya namanya Jebuk. Acara apa Pak? Kekah makai. Siapa yang dikekai? Anakku le makai. Laki nama bini makai. Siapa namanya? Angel Kiai. Subhanallah, anaknya orang Islam namanya Angel. Angel itu tidak ditulis angel. Saya bilang ganti Pak, kalau nggak diganti saya pulang, nggak jadi pengajian ke obo-obo. Mosok tasakuran akiko Angel sampean. Ganti siapa Kiai? Aisyah, diganti Aisyah. Ya, orang ini ditanya, apakah dulu kamu di dunia sama namamu dengan namanya orang yang soleh? Tidak. Ya. Apakah kamu cinta dengan orang yang soleh? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dilapori, apa jawaban Allah? Masukkan dia ke surga. Dari sisi mana ya Allah orang ini dimasukkan ke dalam surga? Tidak pernah nyantri kepada orang yang soleh. Dan insya Allah yang hadir semuanya adalah santri-santri Habib Umar bin Salim Barakuan. Mudah-mudahan kita kumpul dengan beliau nanti bersama-sama di akhirat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Duduk di majelisnya orang soleh tidak pernah, makan bersama orang soleh tidak pernah, namanya tidak sama dengan orang soleh, cinta kepada orang soleh tidak pernah,
Dari sisi mana dia akan dikumpulkan bersama orang soleh dan dimasukkan surga? Ya Rabb. Allah menjawab, karena dia punya teman dan temannya itu cinta sama orang soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Hanya karena berteman dengan seseorang dan orang itu cinta sama orang soleh, diangkat, dikatrol, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini modal kita cinta. Kita hadir di majelis ini karena kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita hadir di majelis ini karena kita cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah dan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Salim bin Muhammad Barakwan, Al-Habib Umar bin Salim Barakwan. Beliau adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Modal cinta kepada mereka, maka kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan mereka. Seorang sahabat besar yang bernama As-Sahabil Jalil Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah. Sahabat Anas bin Malik ini mengabdi. Orang Jawa mengatakan ngawulo, bahasa Banjarnegara ngebule. Kepada siapa ngebule? Kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun ngawulo kepada Kanjeng Nabi ini, sahabat Anas sempat meriwayatkan hadis dari Kanjeng Nabi dan hafal sebanyak 2286 hadis. Dan beliau termasuk di antara al-muktsiruna fil hadis. Sayyidil Imam Al-Habib Abu Ya Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah wa radhiya anhu wa ardhah. Beliau mempunyai gurunya bernama Syekh Hasan Al-Masyad rahimahullah wa radhiya anhu wa ardhah. Syekh Hasan Al-Masyad ini punya karangan kitab judulnya Raf'ul Astar Sarah Tol'atul Anwar. Di situ beliau menyebutkan wal muktsiruna bahruhum wa anasu Aisyatun wa Jabirul Muqaddasu sahibu Dausin wa kadzabnu Umar rabbi'ini bil muktsirina darara. Dan orang yang meriwayatkan 1000 hadis lebih dari Kanjeng Nabi adalah bahruhum Sayyidina Abdullah bin Abbas wa anasu dan sahabat Anas bin Malik, Aisyatun Sayyidatuna Aisyah wa Jabirul Muqaddasu Sayyidina Jabir bin Abdullah, sahibu Dausin sahabat Abu Hurairah, kemudian wabnu Umar sahibu Dausin wa kadzabnu Umar, dan kemudian adalah sahabat Abdullah bin Umar rabbi'ini bil muktsirina darara. Mudah-mudahan dengan para ulama ahli hadis kita semua dilindungi dari madarat dan malapetaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya tarik, yang saya maksud di sini apa? Sahabat Anas bin Malik yang merupakan orang yang hafal 1000 hadis lebih dari Kanjeng Nabi, 2286 hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dari 2286 hadis ini yang paling membahagiakan saya, yang paling saya harapkan cuma satu. Apa itu? Almar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Seseorang itu akan berkumpul dengan siapa yang ia cintai besok di hari kiamat. Sore hari ini kita adalah merupakan bukti kecintaan kita kepada Al-Habib Umar, orang yang luar biasa, pembuka majelis Ratibul Haddad, pendiri majalis-majalis yang banyak, dakwah ke sana kemari. Dan satu sifat Habib Umar yang saya lihat ketika saya akhir bertemu, artinya pada waktu itu saya diundang acara seperti sore hari ini, tapi di rumah beliau, di dalam beliau, ya pada waktu itu beliau sakit. Saya datang, begitu saya datang, Habib Umar yang sakit ada di dalam kamar. Beliau mengatakan, saya tak keluar dulu. Jangan Mbah, Abah sakit, kata putra-putra beliau. Enggak, saya cuma kepingin salaman saja dengan Kiai Hasan. Habis itu saya akan masuk lagi. Subhanallah, tawaduknya beliau. Tawaduknya beliau. Saya cuma kepingin salaman. Siapa Hasanuddin? Kok Habib Umar maksa keluar untuk salaman, setelah itu masuk lagi? Siapa Hasanuddin? Bukan orang apa-apa, tapi beliau keluar bukan karena Hasanuddinnya, tapi karena ketawaduannya, karena beliau adalah orang yang besar. Rasulullah SAW bersabda, man tawadu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawaduk, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang mulia. Beliau adalah orang yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau ketika saya tanya, Habib usianya berapa?
insya Allah pada waktu itu usia beliau masih 96, dan kalau saya tidak salah beliau meninggal dunia di usia 97 tahun. 97 tahun itu usia Masehi. Lah kalau usia usia Hijriyah berarti beliau itu 100 lebih. Ya, beliau itu 100 lebih dengan kuatnya, dengan yang luar biasa. Orang yang berusia 80 lebih saja ketika mengangkat kedua tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka langsung doanya akan dikabulkan oleh Allah, dan kemudian Allah akan malu tangan ini turun sementara doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang-orang yang pilihan. Ketika Kanjeng Nabi ditanya oleh para sahabat, "Wa kaifa bi abna'i sab'ina ya Rasulullah?" Bagaimana usia umat panjenengan yang 70 tahun Kanjeng Nabi? Rasulullah menjawab, "Qalla min ummati man yablughuha." Sedikit di antara umatku yang bisa sampai di usia 70 tahun. Kemudian Rasulullah berdoa, "Rahimallahu abna'as sab'in wa rahimallahu abna'as samanin." Mudah-mudahan Allah merahmati orang yang usianya 70 tahun, mudah-mudahan Allah merahmati orang yang usianya 80 tahun. Artinya beliau 30 tahun lebih setiap hari, setiap jam, setiap detik mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir akan mendapatkan keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum Al-Habib Umar bin Salim Barakwan, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita diberkahi oleh Allah, rizki kita rizki yang barokah, anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh solihah karena kita hadir di majlisnya orang soleh, dan kita akan menjadi orang-orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Almar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Seseorang akan berkumpul bersama siapa yang ia cintai di hari kiamat. Kecintaan kita kepada Habib Umar mudah-mudahan mengumpulkan kita di akhirat bersama-sama dengan beliau. Kecintaan kita dengan para habaib, dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW utamanya, mudah-mudahan kita semua akan dikumpulkan bersama-sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Husnul khatimah setelah diberikan panjang umur, ba'da tulil umur fi ta'atillah wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam, sehat wal afiat, istiqomah kita ibadah, dan dijauhkan oleh Allah sekecil apapun dari bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Tadi disampaikan oleh beliau 10 menit, saya lebih sedikit dari 10 menit. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf kepada Habib Abdullah dan semua abna Al-Habib Umar, para habaib. Kami tidak bisa ikut sampai akhir karena harus habis maghrib pengajian di Masjid Jami' Malang. Minta maaf, wal afu minkum, wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.